Ya. Ya, kemarin kita sudah belajar di bab mad tabi'i, yaitu huruf mad yang pertama itu adalah alif, yang mana alif ini pasti didahului oleh huruf yang berharokat fathah. Ya. Jadi tahajinya mudah ya. Kalau kita pecah per hurufnya atau per setiap elemennya, ba, fathah ba, alif, maddu tabi'i harokatan, ba itu sampai selesai ya, sampai huruf ya sama semua kecuali adalah huruf hamzah yang warna pink itu, karena dia punya hukum tajwid khusus yang berkaitan dengan hamzah ya, karena hamzah ini memang huruf unik dalam bahasa Arab ya. Ada yang menyebutnya itu sebagai rosem, ada yang menyebutnya sebagai dobat ya, ada perbedaan pendapat ya. Terlepas dari itu, intinya ketika huruf hamzah bertemu dengan huruf mad ya, dia dihukumi sebagai maddu badal, bukan maddu tabi'i tapi alif maddu badal harokatan ya. Mungkin kita langsung coba di latihan saja untuk review ya. Intinya semuanya sama kecuali huruf hamzah ya. Kalau misalnya kita contohkan, misalnya di huruf hamzah, hamzah fathah a, alif maddu badal harokatan a ya. Bisa dilihat di bawah situ ya, tulisan Arab gundul itu ada a, alif maddu badal harokatan yang di bawah itu ya, yang catatan kaki nomor 1 yang warna pink itu ya. Lalu yang nomor 3 itu contoh teks tahajinya di setiap huruf ya, ba, alif maddu tabi'i harokatan ya. Sekali lagi, kalau masih bingung atau enggak tahu cara bacanya ya dikeritingi ya, dikasih harokat ya, kalau istilahnya di pondok dikeritingi. Dan itu Arab gundul ya, dikasih rambut. Alif ya, hamzah fathah, lamnya kasroh, fa-nya sakinah, alif ya, maddu, mimnya fathah, dalnya syaddah dan dhammah, lalu tabi'i, ta-nya fathah, ba-nya kasroh, ya-nya tidak ada harokat, ainnya kasroh, tabi'i harokatani ya. Nanti yang saya contohkan di sini sedikit. Ada yang belum dikasih harokat? Ya, saya kasih contoh di sini sebentar. Nah ya, nanti kita ketikkan di akhir aja ya. Kita lanjut langsung masuk di tadribatnya saja, karena ini intinya sama ya, di halaman 25. Jadi insya Allah kalau sudah anak-anak sudah di TK mungkin sudah pernah melewati, dan mereka bacanya masih dibaca langsung kan, sudah masih mudah ini, tinggal kita kenalkan hukum tajwidnya ya. Silakan didengarkan atau ditirukan semuanya ya. Ta, sudah ketemu halaman 25 ya. Ta, alif maddu tabi'i harokata ta ba, taba. Nah, ini masih 2 huruf. Kita lanjut. To, alif maddu tabi'i harokatan to ba, toba ya. Jadi huruf alif ini salah satu dari huruf yang dia bisa dibaca tipis dan tebal. Dia mengikuti huruf sebelumnya
Kalau hurufnya tipis, ta itu kan tipis, toknya tebal, nah, alifnya ikut mengikuti huruf sebelumnya. Nah, kita kan nggak mungkin baca tau atau toa kan, jadi mengikuti huruf sebelumnya. Jadi alif ini adalah salah satu huruf yang bisa dibaca tebal, bisa dibaca tipis, ya, selain huruf lam, ro, dan juga gunatul ikhfa. Ya. Lanjut di kotak kuning yang ketiga, kho. Alif maddu tabi'i harakatan. Kho. Ba. Khoba. Kho. Alif maddu tabi'i harakatan. Alif maddu tabi'i harakatan. Kho. Fa. 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 Ya, jadi setelah menyelesaikan taji satu baris warna, nanti anak-anak diminta mengulanginya dengan membaca langsung. Taba, toba, khoba, khofa. Nanti kalau ada yang nyandet, ya macet, atau terbata-bata, atau salah huruf, nah nanti baru ditaji ulang. Jadi itu sistem belajarnya. Jadi setiap baris nanti diulangi lagi dengan baca langsung. Kalau ini masih mudah. Ya, coba kita lanjutkan di yang 3 huruf ya langsung, karena ini masih 2 huruf, masih mudah. Kita masuk di kotak warna hijau. Ya, kita contohkan dulu. Ma. Alif maddu tabi'i harakatan. Ma. Li. Mali. Lanjut yang kotak kedua. Ma. Alif maddu tabi'i harakatan. Alif maddu tabi'i harakatan. Ma. Li. Mali. Li. Ka. Mali. Malika. Ya, coba Malika. saya minta partisipasinya. Silakan Umu Zian, kotak hijau yang ketiga. Alif maddu tabi'i harakatan. Fa li. Fa li. Ri. Fa li. Baik. Umu Jasmine, silakan. Na. Alif maddu tabi'i harakatan. Na. Fa. Na. Fa. Tu. Na. Fa. Tu. Ya, bisa mengikuti ya, Umu Roja. Ya, silakan dicoba yang kotak pink. Itu beda urutannya. Huruf alifnya di huruf ketiga. Ya, silakan. Na. Ka. Maddu tabi'i. Setiap huruf baru itu diulangi dari awal. Ya, sedikit berbeda dengan pengeja Latin. Jadi pokoknya setiap ada huruf baru diulangi. Tujuannya untuk membedakan kaf yang pendek dengan kaf yang panjang. Naka. Gitu. Silakan. Ya. Naka. Ya, coba. Nah, coba kita bimbing sebentar. Nah. Ka. Naka. Ya. Jadi ya, nun fathah itu. Ya, enggak perlu karena insya Allah kebanyakan sudah banyak yang kenal fathah kasroh dhamma, cuma nanti mungkin baru kalau benar-benar salah harokat ya baru kita pecah huruf dengan harokatnya gitu. Kalau di luar memang wajib itu kan memang mereka masih usianya di bawah SD, jadi memang harus dikenalkan benar-benar fathah kasroh dhamma. Kalau di SD insya Allah kan sudah banyak kenal, tinggal kita ingatkan lagi yang masalah kalau fathah itu di atas, kasroh di bawah, dhamma itu di atas, huruf bau kecil gitu. Ya, silakan dilanjutkan. Naka, lanjut. Naka. Huruf kafnya udaranya ditahan, kayak huruf K-nya bahasa Indonesia. Naka. Ya, jadi kalau udara yang terlepas itu ketika disukunkan. Ak. Nah, itu baru udaranya terlepas. Tapi kalau dibaca berharokat, kakiku biasa. Nggak naka. Tidak seperti itu, tapi cukup ya naka biasa. Baru nanti ketika disukunkan, baru nanti akan terlihat sifat hamesnya. Ya. Lanjut yang warna merah, alif maddu. Alif maddu tabi'in harakatan. Ka. Naka. Naka. Nah, seperti itu. Lanjut huruf yang keempat. La. Ha? Nakala. 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 Iya, jadi
panjang pendek hurufnya benar-benar diperhatikan di sini. Jadi kita tidak menyeret, mengayun huruf ya. Memang untuk menjaga itu panjang pendek huruf. Jadi kalau tidak ada penyebab yang menyebabkan huruf tersebut dibaca panjang, dibaca pendek ya. Naka, alif madu tabi harokatan, nakala seperti itu. Ya, yang di Google Meet ini ada siapa? Ini Umu Azam ya, karena ibunda ini ya. Iya, Ustaz. Ya, sudah sembuh. Azam kena cacar ya kalau nggak salah ya. Dapat info dari situ. Iya. Oh, Masya Allah. Iya. Syafa'allah syifa'an ajilan. Amin. Bisa Ya. Bisa mengikuti? Ya, sekarang kotak pink yang kedua. Mata, alif madu tabi'i harokatan, mata, Ya. Kalau bisa langsung, maksudnya langsung itu tidak perlu diulangi taknya, enggak apa-apa. Misalnya mata, alif madu tabi'i harokatan, mata. Jadi langsung dari huruf pertama. Jadi kalau memang anaknya masih bingung, mungkin membedakan tak yang pendek dengan tak yang panjang, diulangi dulu, enggak pakai tadi. Mata, alif madu tabi'i harokatan, ta. Tapi yang standarnya langsung dari huruf pertama seperti itu. Bisa dipahami di sini ya, Ummu Azam? Ya, jadi langsung ketika sudah menyebutkan huruf matnya, ya alif madu tabi'i, ya madu tabi'i, waw madu tabi'i, itu langsung kembali ke huruf pertama, mata, seperti itu. Baik, Ibu Lavena ini umum siapa? Ibu Lavena? Ummu Ihsan, Masya Allah. Ya, sekarang ikut online. Ya, bisa mengikuti ya, kotak pink yang ketiga, silakan. Aba, alif madu tabi'i harokatan, Huruf apa itu? Ini huruf apa? Ya. Titiknya di atas. Iya. Baksonya di atas mangkok. Ya, silakan. Ulangi Ustaz ya. Ya, silakan. Aba, alif madu tabi'i harokatan, abana, alif madu tabi'i harokatan, abana. Ya, abana. Silakan diulangi, disempurnakan. Abana. Ya. Lanjut. Ummu Aska, silakan. Sekarang kotak kuning. Kotak kuning. Ya, Ustaz, saya flu ya, jadi suara. Oh iya, nah, saya juga suaranya lagi habis dari kemarin belum kembali. Ya, silakan. Sama. Alif madu tabi'i harokatan, sama niya. Alif madu tabi'i, ulangi dari alif madu tabi'i. Yang ini. Alif madu tabi'i harokatan, sama. Langsung sama. Terus? Niya. Ni dulu, ni. Per huruf, ni. Sama ni. Satu-satu ya. Ya. Sama ni. Terus? Sama niya. Disebutkan dulu huruf barunya. Ya. Sama ni. Ya, disebutkan dulu. Ya. Sama niya. Seperti itu. Ya. Ini hurufnya sudah banyak, jadi harus ekstra lagi. Jadi ya intinya sama ya, dari awal sampai akhir. Ketika ada huruf baru, disebutkan huruf barunya, lalu dirangkai dari awal. Seperti itu. Ibu Nadira, ini dengan umum siapa? Ummu Kinan, Ustaz. Ummu Kinan. Di grupnya sudah disebar ya linknya ya? Iya. Sudah Sampun. Saya kira belum, soalnya
yang kelas banat ini insya Allah sudah pintar-pintar kayaknya. Dari Insya Allah. iya, dari awal lebih banyak baninnya. Kalau dulu lebih banyak banatnya, sekarang banyak baninnya tahun lalu. Ya Allah. Dan Alhamdulillah. Ya silakan. Bisa ya mengikuti, silakan di kotak kuning yang kedua. yang kedua, tuja, Mm-mm. alif madu tabi'i harokatan ja, Tuja. tuja, Langsung tuja. Terus di, lu. tuja di. Oh, di dulu. Ya, jadi per huruf Tuja. ulang dari awal. Ya, ulang dari awal ya Ustadz ya, saya masih bingung yang Iya, enggak per apa-apa, satu. silakan. Atau dibimbing dulu enggak apa. Iya. Kita contohkan dulu ya. Oh iya, silakan. Ja, Heeh. alif mad tabi'i harokatan ja, Tuja. tuja, Heeh. di, tuja di, lu, tuja di lu. Ya, jadi intinya setiap ada huruf baru kembali lagi dari awal. Huruf baru kembali lagi ke huruf pertama. Ya, jadi biar runtut ya, runtut dan tahu perbedaannya huruf panjang dan huruf pendek. Tuja, alif bandu tabi'i harokatan, tuja di, lu, tuja di lu. Seperti itu. Ya. Nah, kita langsung loncat di kotak biru yang ini. Ini biasanya banyak yang terkecoh. Ini ya perlu kita ingatkan lagi ya. Huruf alifnya di sini yaitu memang ada dua jenis ya. Ada alif yang besar, ya alif tegak, alif panjang itu, dan juga alif kecil. Kalau alif kecil ini biasanya ya memang tergantung apa rosemnya dari sana ya, dari riwayat. Kita nggak bisa mengotak-atik ini. Kecuali kalau ada perbedaan di rosem Utsmani Madinah dengan rosem Utsmani Indonesia, memang ada perbedaan. Intinya huruf alif ini tetap dianggap alif madu tabi'i. Nah, kita langsung loncat di kotak biru yang keempat. Nah, ini biasanya banyak yang terluput di sini atau salah paham ya. Kita contohkan dulu, silakan ditirukan semuanya. Hu, tu, khutu, Wah. khutuwa. Ya, jadi yang kita khawatirkan di sini adalah ketika ada huruf to ya, ketika ada huruf yang berharokat dhammah, lalu setelahnya ada huruf wawu, itu beresiko dibaca panjang, khutu. Nah, dan juga ini wawunya fathah, lalu alifnya pakai alif kecil. Nah, itu yang diperhatikan di situ ya. Ya, kalau tidak ada kesalahan, lancar-lancar saja ya alhamdulillah. Tapi kalau masih bingung, nah itu dijelaskan di situ ya. Ini wawunya fathah. Jadi bukan wawu mat ya. Jadi khawatirnya dipanjangkan khutu ya, tapi itu pendek. Yang betul adalah pendek. Kita lanjutkan wa. Khutuwa. Nah, jadi pendek semuanya ya. Alif maddu tabi'i harakatan. Khutuwa. Ti. Khutuwati. Ya, ini yang kota hijau ini hampir sama semua ya. Ini di akhirannya di surat Asy-Syams ya. Kita coba yang di terakhir saja karena dia hurufnya paling banyak ya. Di kota hijau yang keempat ya, kita contohkan dulu, silakan ditirukan. Wa, du, wadu, ha, waduha. Alif maddu tabi'i harakatan, waduha. Ha, waduhaha. Alif maddu tabi'i harakatan, waduhaha. Ya, ada pertanyaan di sini? Ini yang sama masih
kita agak percepat memang karena biar orang tuanya selesai duluan. Anak sekarang masih, kalau di kelas 1 itu masih mau masuk doma. Kemarin saya mau masuk ke bab doma karena hampir separuh yang absen. Takutnya nanti anak-anak banyak nggak tahu, sudah kita tunda dulu. Insya Allah Senin ya. Semoga sudah pulih semuanya ya, yang sakit, yang belum sehat, belum fit ya, semoga Allah beri kesehatan biar bisa segera mengikuti pelajaran ya, karena kemarin. Ustaz mau tanya, Ya silakan. ya kalau misalnya ini kan diujikan juga ya tiap akhir semester untuk kita Fathur Rahman. Ya, Ini dibaca, ini ujiannya membaca ya Ustaz ya? ya di tahaji. Di tahajina itu langsung diujikan langsung dengan perkata seperti ini atau langsung dibaca gitu Ustaz? Iya, di tahaji dulu. Karena kita Tahaji mau dulu. ngecek anak-anak ini sudah paham belum tahajinya. Karena ya gitu. kita proses tahsinnya ya, proses memperbaiki bacaannya melalui mengeja. Jadi kalau belum paham mengeja, nanti anak-anak bingung juga kita mau memperbaiki. Kecuali nanti kalau sudah di kelas 3 ya, memang kalau misalnya ya naudzubillah ya, misalnya belum bisa menguasai seluruhnya di kitab Fathur Rahman materi-materinya, ya sudah, berarti apa boleh buat, silakan dikejar materinya dengan kitab yang lain, pakai ummi atau pakai tilawati qiraat itu. Tapi kalau selama di kelas 1-2 ini kita belajarnya dengan mengeja ini, dengan huruf bayan. Jadi memang harus paham anak-anak. Karena kan di sini kita langsung nggak cuman belajar membaca, tapi juga kita belajar hukum tajwidnya juga. Nah, tantangannya di situ. Ya, jadi kelas 1-2 kita sudah kenalkan hukum tajwid ya, meskipun belum semuanya, minimal matnya ya, hukum mat, meskipun tidak semua mat kita jelaskan juga. Ada hukum hukum waqaf juga, itu yang lumayan ekstra memahamkannya ke anak-anak ya. Tapi kalau sudah biasa, sudah pernah baca, sudah bisa hafalan, misalnya sudah punya bekal hafalan, nanti kita kaitkan dengan surat-surat yang sudah dihafalkan karena nanti bisa nyambung jauh. Nah, karena anak sudah hafal, misalnya trikul sudah hafal, mungkin sampai ad-duha sudah hafal, nanti kita tinggal kaitkan hukum tajwidnya di situ. Kan kebanyakan anak-anak itu hafalannya dengan mendengarkan lalu menirukan, tapi ketika disuruh baca bingung kadang-kadang. Ya memang itu karunia Allah ya, usia segitu kita contohkan langsung mudah menirukannya. Itu sebuah karunia yang kita harus manfaatkan ya. Kita harus memanfaatkan masa-masa itu, karena itu masa emas untuk memasukkan menginputkan hafalan ya. Karena anak-anak masih pintar meniru, nalarnya masih belum terlalu jalan ya. Alhamdulillah ya. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Ya, kalau tidak ada kita lanjutkan di halaman setelahnya. Nah, di sini sudah ada beberapa huruf ya. Ada yang masih 4 huruf, ada yang 5 huruf ya. Kita baca ya hampir semuanya aja, karena ini memang ada beberapa yang cukup sulit. Biasanya ada panjang pendek yang masih salah di sini meskipun ditaji. Ya, kita baca yang kotak kuning dulu. Halaman 26. Ya, kita contohkan, silakan ditirukan. Gha. Alif maddu tabi'i harakatan. Alif maddu tabi'i harakatan. Gha. Go. Fi. Fi. Gha fi. Ri. Go. Fi. Fi. Ghafiri. Ghafiri. Wa. Qa. Wa qa. Alif maddu tabi'i harakatan. Alif maddu tabi'i harakatan. Wa qa bi. Wa qa bi. Li. Wa qa bi li. Ya. Silakan Ummu Azam. Siapa? Ummu Zian. Silakan Ummu Roja.
wa alif maddu tabi'i harokatan wali walidi walidi di walidihi. Ya, coba silakan dibaca langsung Ummu Jasmine dari kotak kuning yang pertama sampai yang keempat. Baca langsung ya, tanpa tahji. Heeh. Insyaallah, alhamdulillah. Ya, kita lanjutkan yang di Google Meet. Silakan kotak biru Ummu Azam. Sya. Alif madu tabi'i harokatan. Syami. Syami'a. Syami'aka. Alhamdulillah. Ummu siapa? Ihsan. Ya. Ya, Nuda, alif madu tabi'i harokatan, nudawi, nudawilu, nudawiluha, alif madu tabi'i harokatan, nudawiluha. insyaallah, alhamdulillah. Lanjut Ummu Aska. Waba. Wah, dulu. Wah, gitu. Silakan lanjut. Waba. Alif madu tabi'i Wabah, harokatan. digabung dulu, dirangkai dulu. Wabah. Waba. Alif madu tabi'i harokatan. Wabaroka. Ya. Ummu Kinan, Ya. silakan. Pali. Sekali coba diulangi. Fali. Sudah. Ya, fali, per huruf dulu. Alif mat tabi'i. Afwan, per huruf dulu. Diulang lagi. Fali. Fali. Dha. Fali. Oh, enggak langsung fali. Dah gitu, Ustaz. Iya, per huruf. Fali, Huruf. dha, fali, dha gitu. Oh, gitu. Heeh. Fali, da, falida, alif maddu tabi'i harokatan, falida, falida. Sudah, langsung lanjut aja. Oh, lanjut aja. Setelah, ya, fali, dhali gitu. Jadi setiap ada huruf baru, ulang dari huruf pertama. Huruf baru, iya. ulang dari pertama. Falidali, Sebentar, Afwan, kita contohkan dulu ya, biar dipahami. Fa, silakan ditirukan. Li, fali, dha, falidha, alif maddu tabi'i harokatan, alif maddu tabi'i harokatan, falidha, li, falidhali, ka, falidhalika. Ya, gitu ya, bisa dipahami? Jadi setiap ada huruf baru, balik ke huruf pertama. Ada huruf dari awal. ketiga, balik huruf pertama. Baik, seperti itu. Iya. Ya, lanjut kotak hijau, silakan Ummu. Ada Ummu Yahya kalau nggak salah dia. Ya Ustaz. Masya Allah, ini kok sudah ikut lagi di sini sudah. saya sendiri yang harus belajar ke situ harusnya. Sudah lupa udah lama. Sudah nggak di rock lagi dah, sudah. Enggak, Ustaz. Oh, sudah enggak. Yahya sakit apa? Batuk pilek, Ustaz. Sama ya. Jadi pilek. Mungkin hampir semuanya. Ya, silakan ditaji sudah yang huruf kota hijau yang pertama. Nah, alif maddu tabi'i harokatan.
Da. Nada. Alif madu tabi'i harakatan. Nada. Nah. Nadana. Alif madu tabi'i harakatan. Nadana. Ya, ini biasanya bingung di sini anak-anak. Karena setiap huruf panjang ya. Jadi ini tadi untuk melancarkannya, setiap huruf baru kembali lagi ke awal. Nada, itu. Ya, lanjut Ummu Zian silakan. Alif madu tabi'i harakatan. Silakan Ummu Roja. Panjang pendeknya? Ya, wakawa. Alif madu tabi'i harakatan. Wakawa'iba. Masya Allah. Ya, silakan Ummu Jasmine. Wanataja. Alif madu tabi'i harakatan. Wanataja. Zu. Ya. Ya, wanatajawazu. Ya, jadi huruf za ini masih di anak-anak masih sering samar antara huruf dzal dengan zai. Ya, kita ingatkan lagi bahwa huruf za itu lidahnya turun ke bawah. Panggilan untuk Kanada Keisha 5 Muhammad untuk Santoso. Keisha 5 Muhammad Sugron. Ya, di situ lidahnya turun ke bawah ya. Jadi jangan sampai lidahnya ke atas atau sampai menyentuh gigi. Kalau menyentuh gigi nanti jadinya mirip zal ya. Za nggak jelas. Jadi salah satu sifat huruf za itu adalah sofir. Jadi suaranya tajam. Ya, sangat mirip dengan huruf Z-nya bahasa Indonesia ya. Zazizu ya. Jadi suaranya tajam ya, tidak tertahan udaranya. Kalau zal kan udaranya sedikit tertahan ya. Nah, kita bandingkan dengan huruf zal sedikit. Nah, itu ya. Jadi ujung lidahnya nempel di ujung gigi seri atas. Ya, sedikit terlihat. Kalau kita lihat, mungkin lihat di bibirnya anak-anak itu harusnya kelihatan lidahnya. Ya. Tidak sekedar atau di belakangnya gigi. Kalau di belakang gigi nanti malah kurang tepat maksudnya ya. Za, itu yang zal. Wana tajawazu. Ya, silakan sekarang yang di Google Meet. Ummu Azam, kotak kuning yang pertama. Fa'a. Sa. Alif madu tabi'i harakatan. Famasa. Alif madu. Huruf ain. Huruf ain. Ya. Fa'a. Sa. Fa'asa. Alif madu tabi'i harakatan. Fa'asa. Ya. Lanjut Ummu Ihsan. Ummu Ihsan? Wa. Ya, silakan. Wa do. Alif madu tabi'i harakatan. Wa qada. Ya, di sini ada beberapa huruf yang mirip ya. Nanti kita jelaskan ya. Lanjut Ummu Aska. Kotak kuning yang ketiga. Wasa, wasa'a. Alif madu tabi'i harakatan. Wasa'a. Ya, Ummu Yahya, silakan. Ummu siapa? Kinan. Ya, Ustaz. Ya, silakan. So. Fa'aso. Sekali lagi coba dirapikan lagi.
fa'a, fa'a. fa'a, Terus? fa'a, Ya, terus? alif maddu tabi'i harakatan, fa'a, Panjang pendeknya? fa'a, Iya. Jadi tidak ada apa? Tidak ada yang huruf mad ya, setelah huruf ain, jadi pendek semua. Fa'asa. Ya, di situ juga silakan bisa dilihat huruf alifnya dia berada di atas huruf ya. Ya bisa dibilang alif bengkok ya, atau alif lainah, atau alif ya, alif lainah, alif bengkok biasanya orang bilang. Ya, jangan lupa untuk diulangi lagi dari awal, dibaca langsung ya. Wafiri, waqabili, ibadah, walidihi, syani aka sampai tadi fa'aso. Ya, di sini bisa dilihat. Itu tuh. Tutup. Ya, di sini ada perbedaan ya. Bisa dilihat di sini ada fa'asa, sinnya tipis, yang satunya fa'aso. Ya, itu nanti bisa digunakan untuk latihan membedakan tebal tipis. Fa'aso, fa'asa. Ya, kita masuk di, ada pertanyaan dulu sampai sini? Ya, kalau tidak ada kita masuk ke tahajud surat, karena anak-anak sudah kita kenalkan tahajud surat, jadi orang tua juga minimal harus kenal dulu. Kemarin sudah selesai di surat Quraisy. Ya, di surat Quraisy ya, meskipun ada beberapa hukum tajwid yang agak ya, butuh ekstra untuk memahamkannya, tapi intinya prakteknya sambil ditaji. Ya, kita buka di surat Al-Fil. Silakan di rumah buka surat Al-Fil. Jadi kalau tahji ini kita kombinasikan antara tahji perkata atau disambung dari awal sampai akhir, tergantung kondisinya. Jadi kalau misalnya ada hukum idgham atau ikhfa, nanti biasanya kita sambung untuk memudahkan, karena tahjinya cukup panjang, jadi cukup kita kenalkan. Yang penting proses bacanya itu, perubahannya dari huruf kata yang dibaca idhar menjadi ikhfa atau idgham atau iqlab. Ya, silakan dilihat ya di ayat 1, kita tahajud dulu, kita baca dulu. Kita tahajud dulu basmalahnya biar kenal juga semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, silakan ditirukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, silakan dilihat di basmalahnya. Kita kemarin belum. Kita kenalkan dulu tahajud basmalahnya. Ya, bi. Sin sakinah. Sin sakinah. Bis. Mi. Bismi. Nah, jadi kalau sudah masuk kalimat-kalimat yang cukup panjang, kita ya sin sakinah, nanti dibahas di kelas 2 insyaallah. Kenapa kita kenalkan nanti biar di kelas 2 mereka lebih mudah. Jadi intinya kan mereka tahu tahjinya, bacanya sudah bisa. Ya, lanjut. Ismul. Ya, silakan. Ismul. Jalalah. Bismillahi. Jadi khusus lafaz Allah atau ismul jalalah atau lafdzul jalalah ya, kalau dalam istilah agama kita itu kita tidak tahji karena sebagai ta'zim, bentuk pengagungan. Itu kita tidak mentahjinya tapi langsung. Memang nanti ada babnya sendiri mengenalkan lafdzul jalalah ini, kan huruf lamnya ada yang tipis, ada yang tebal. Kalau didahului kasroh kan dia bisa tipis. Bismillahi, tidak kita baca bismillahi. Nah, itu yang nanti ada bab sendiri, nanti kita kenalkan ya. Kita lanjutkan. Bismillahi. Nah, dilihat di situ ada huruf seperti huruf alif ya. Yang kalau yang pakai mushaf Indonesia itu huruf alif ya. Kalau di mushaf Madinah, mushaf standar Madinah internasional itu namanya hamzah wasol. Sebenarnya sama, namanya sama, cuman hurufnya sama-sama dibaca a, cuman
apa namanya beda. Kalau yang di tajwid standar Indonesia biasanya disebutkan alif lam. Nah, kalau kita namanya hamzah wasol ya. Karena ini berkaitan erat dengan bahasa Arab. Hamzah wasol itu berkaitan dengan bahasa Arab terkait fiil amar khususnya, atau fiil rubai atau khumasi, ya, rubai sama sudasi kalau salah ya. Itu dimulai dengan hamzah wasol biasanya. Nanti ada hamzah wasol nabda'u biha a, nabda'u biha i, nabda'u biha u. Jadi yang dibaca dengan a, i, u. Nanti ada di terakhir. Kita langsung praktek di sini. Hamzatu, silakan ditirukan. Hamzatu waslin tasqutu waslan. Hamzatu waslin tasqutu waslan. Nabda'u biha a. Ya, agak panjang memang. Tapi kalau dilakukan, insya Allah anak senang. Karena kita masih mengenalkannya masih datar. Tapi kalau dilakukan nanti anak senang. Ya, karena ini untuk mengenalkan anak-anak bahwa hamzah wasol itu ada yang nabda'u biha a. A ya, al atau ar. Ya. Ada juga yang dimulai dengan i atau u. Ya, kita ulangi lagi. Hamzatu waslin tasqutu waslan. Nah, kalau mau ngerepek ada di halaman iya, biar lidahnya lentur dulu. Pemanasan, baru nanti lihat tulisannya di halaman 56 kalau nggak salah. Ya betul, 56. Nah, itu kerpeannya di situ. Bisa diberi harokat di situ, enggak apa. Hamzatu waslin tasqutu waslan. Ya. Nah, sudah ketemu warna hijau, kota hijau. Ya, di bawah juga ada. Ya, di bawah juga ada, tapi lebih enak yang lebih lega di atas. Abang lupa ngasih tahu tadi. Saya kira langsung ketemu kan, langsung paling atas di bawahnya kotak pink itu. Tasqutu waslan. Ya, jadi anak-anak belajar bahasa Arab tipis-tipis ya. Yang bawah sama, tapi itu ada catatan khusus. Ya, sudah ya, itu nabda'u. Bisa dibaca nabda'u atau nabda'u, terserah. Tergantung mana yang enak. Kalau mau mempraktekkan qalqalah ya nabda'u biha a. Ya, jadi hamzah wasalnya yang awalnya tidak ada harokat, itu jadi ada harokatnya fathah. Ya. Contohnya yang paling mudah di surat Al-Fatihah ayat kedua. Alhamdulillahirabbil alamin itu kalau di mushaf Madinah itu alhamdulillah ya, alifnya atau hamzah wasalnya itu tidak ada harokatnya, kecuali di mushaf Indonesia itu ada fathahnya. Tapi kalau di yang kita pelajari ini, metode ini, hamzah wasalnya tidak ada harokatnya. Jadi anak-anak diminta menyebutkan nabda'u biha a, i atau u. Dan nanti itu pelan-pelan dikenalkan. Yang penting kita contohkan dulu tajinya, dan insya Allah cara bacanya sudah bisa semua. Ya, lanjut ya. Lam, mimnya disukun aja. Lam qamariyah mudharoh. Kan aslinya mudharotun, karena jadinya mudharoh. Ya, kalau dilakukan hamzatu waslin tasqutu waslan nabda'u biha a, lam qamariyah mudharoh al. Itu kalau alif lam qamariyah. Iya, panjang. Nanti insya Allah anak-anak bisa, karena ya itu ada prosesnya. Minimal pernah dengar, pernah nirukan, meskipun di kelas 1 nirukannya susah, yang penting nanti di kelas 2 insya Allah nanti bisa. Ya, nanti dikenalkan di
sama gurunya ya. Kami dengan Ustazah Asal nanti. Ya, itu lam qamariyah ya. Jadi kalau mau penasaran sama artinya ya hamzah wasal, taskutu itu gugur, waslan itu ketika sambung atau lanjut. Nabda ubiha kita baca atau kita mulai dengan a. Lam qamariyah ya, lam qamariyah mudharoh lam qamariyah diizharkan al gitu. Kan kalau lam qamariyah kan hukumnya izhar qamariyah. Kalau lam syamsiyah itu mudghamah, diidghamkan. Ya. Jadi anak-anak meskipun kita tidak jelaskan sedetail itu, yang penting kenal mudharoh, mudghamah, izhar, idgham. Jadi nanti biar ketika di kelas 4 sampai kelas 6 ketika belajar Tuhfatul Atfal mereka lebih mudah insyaallah. Ya, kita kembali lagi ke basmalah yang tadi. Bisa mengikuti ya yang tadi. Hamzatu waslin tasqutu waslan nabda ubiha a lam qamariyah mudharoh. Ya. Jadi belajar bahasa Arab nanti. Iya. Enggak apa-apa. Ya, kita lanjutkan. Oh, ini apa nih? Bukan lam syamsiyah, astagfirullah. Ini lam bukan lam qamariyah tapi lam syamsiyah. Ya, nah, kita pindah dulu di halaman. Aduh, ingat tadi saya kok lam qamariyah, astagfirullah. Di halaman berapa? 70 perasaan. 70-an. Oh, kelewat. Saya baru ingat itu lam syamsiyah. Lawannya ya. Silakan dibuka di halaman lewat. Lama? Sudah ketemu? Belum? Setelah syadda wa dhammah kalau saya. Baru ingat saya. Stop. Ah, ini baru ketemu ini. Halaman 68. Nah, ini lebih menantang lagi kalau ini. Sudah ketemu halaman 68? Ya, jadi orang tuanya belajar kitab gundul juga ini. Ya, silakan dilihat ya sama hamzah waslin tasqutu waslan nabda biha a. Nah, ini yang beda di sini. Lam syamsiyah yang kotak warna pink. Nanti lihat di bawah lagi. Kekecilan nanti. Lam syamsiyah. Lam syamsi aslinya syamsiyatun, tapi kan kita bacanya pakai hak sukun. Syamsiyah. Syamsiyah mudghamah. Mudghamatun jadi dibaca mudghamah. Taknya enggak usah dikasih harokat apa. Mudghamah. Mimnya dhammah, dalnya sukun, ghainnya fathah. Yang pink lanjutannya. Ini yang kita tunjuk ini. Oh, yang di bawah. Salah lagi. Oh, insyaallah. Ya, ini lanjutannya nih. Hamzah waslin, tasqutu waslan, nabda biha a, lam syamsiyah, mudghamah. Mimnya dhammah, dalnya sukun, ghainnya fathah, mimnya fathah. Fi. Nah, ini fi-nya yang cukup menantang ini. Agak panjang memang tajinya ya. Jadi kita sebutkan hurufnya. Jadi memang anak-anak kalau lupa ya memang terpaksa harus murojaah dulu sebentar ke halaman 5. Nama-nama huruf ya, to, sa, sod, ro, ta, dod, dal, nun, dal, sin, zo, zai, shin, lam. Ini huruf-huruf lam syamsiyah. Nah, misal yang tadi ya, kita langsung praktekkan di basmalahnya aja biar cepat. Ya, sambil dilihat di situ tajinya. Hamzatu waslin, tasqutu waslan, nabda biha a. Atau nabda biha a sama ya. Intinya nadanya itu. Nabda biha a terus lam syamsiyah mudghamah fi. Nah, ini fi-nya dilihat setelah huruf lam itu huruf apa? Ro. Firroil maftuhah. Iya, jadi di sini nggak disebutkan. Jadi kalau fathah, ya, insyaallah ini ya langsung naik level. Ini dilihat di sini ya. Contohnya yang di bawah itu coba. Ar-rubu'u, yaitu karena dhammah dia namanya firroil matmumah. Di bawah sendiri catatan kaki hurufnya kecil-kecil. Nah, kalau dhammah matmumah. Yang di Google Meet silakan dilihat ya halaman 68. Kita langsung loncat ini.
di halaman 68 biar biar percepatan akselerasi ya. Nanti kita ulangi lagi pekan depan insyaallah. Atau bisa dilihat di rekaman ya. Jadi kalau dhammah itu ya kan itu kan roknya dhammah, ar-rubu'u. Roknya dhammah berarti dia bahasa Arabnya matmumah. Ntar kita bukakan di sini ada kalau salah. Itu apa ya? Iya, masalah itu. Ini zaman corona dulu. Masih ada. Loh. Wah, ini lagi error. Ya, qadarullah nggak bisa dibuka sama kemarin. Ya, intinya kalau fathah itu ya maftuhah. Ini saya mau tuliskan. Kasroh apa? Maksur. Iya, daurah intensif, super intensif ini. Nah, maksurah. Betul, matmumah. Ya itu. Ya, saya besarkan lagi. Ya, nanti ditulis di situnya nanti. Ya minimal kan sudah pernah dengar maftuhah, maksurah, jadi wazannya itu maf'ul. Belajar tasrif sekarang. Belajar sorof ya. Wazannya maf'ul. Isi maf'ul ini. Maksur, matmum, tinggal ditambahi tak marbutoh karena dia muannats. Naik level lah. Alhamdulillah. Bentar saya tampilkan dulu Google Meet. Nah, bisa kelihatan ya yang di Google Meet. Nah, itu yang tadi kita contohkan hamzatu waslin tasqutu waslan nabda'u biha a lam syamsiyah mudghamah firra'il maftuha atau firra'il maksurah atau firra'il matmumah. Nah, memang anak-anak agak berat mempelajari nanti di kelas 2, tapi nanti ya intinya mereka kenal, nanti kita bimbing kalau ada salah nanti kita betulkan. Yang penting mereka bisa baca proses bacanya itu. Maftuha, maksurah dan matmumah. Ya, ada pertanyaan yang di Google Meet atau belum paham atau butuh diulangi lagi yang lam syamsiyah? Ya, sambil lihat di halaman 68 ya. Nah, itu kan di atas itu ada kotak pink yang paling atas itu kan titik-titik. Nah, titik-titiknya itu diisi huruf, lalu maftuha, maksurah, atau matmumah. Nah, mengharapkan huruf fathah, kasrah, dan dhamma pakai ini ya. Fil ba'il maftuha, fil ba'il maksurah, fil ba'il matmumah gitu. Fit ta'il maftuha, fit ta'il maksurah, fit ta'il matmumah. Jadi dikombinasikan dengan nama huruf yang sudah dipelajari anak-anak di halaman 5. Nah, seperti itu. Ya, kita masuk di basmalah lagi ya. Ada yang masih bingung atau terlalu cepat? Iya. Iya, nggak apa-apa. Yang penting tadi basmalahnya, kenalan dulu sama basmalahnya.
kita kembali lagi. Yang di Google Meet ada kesulitan atau butuh diulangi yang belum paham, kita taji basmalah aja dulu. Biar mungkin alfilnya kita baca langsung. Ada halangan atau udur misalnya ada yang mau pulang? Tidak ada. Ada ya. Ya kita selesaikan dulu basmalahnya. Ya yang di Google Meet bisa mengikuti ya. Ada yang belum paham? Ya, kalau tidak ada kita pindah lagi ke basmalah yang tadi. Yang mana? Yang mana? Kamu tanya aja. Yang mana? Ya, biasa. Sin sakinah mi biasa. Langsung ismul jalalah. Ya, ismul jalalah. Nanti kita lihatkan di ada apa enggak tipian ya? Al-Bayan. Oh, di sini. Sebentar. Nanti kita kirimkan di grup insyaallah. Taji, tapi huruf Latinnya, tapi itu cukup konsumsi orang tua aja. Jadi huruf Latinnya sebagai percepatannya orang tua, tapi nanti kalau ketika sudah masuk bab itu mengenakannya dengan versi yang kemarin itu. Ya apa namanya? Dengan mengkeritingi huruf Arab gundulnya. Nanti kita kirimkan tajinya Ismul Jalalah atau Maftuha Maksuro ya, versi tulisan Latinnya. Ya kita kembali lagi, kita selesaikan dulu. Ya, Hamzatu waslin tasqutu waslan nabda'u biha lam syamsiyah mudghamah firra'il maftuhah arro. Nah, jadi ini kita taji per kata. Nah, jadi hamzah wasalnya dibaca arro. Ha sakinah arroh ma arrohma. Alif maddu tabi'i harakatan Ar-Rahmani Ar-Rahmani.